Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya tentang pertanyaan salah seorang jamaah berkenaan dengan zakat fitrah. Apa ya zakat fitrah lebih utama kita bayarkan dalam bentuk apa yang kita makan berupa beras atau jagung daripada berupa uang? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang disampaikan atau apa yang dipertanyakan oleh seorang jamaah itu benar. Karena semua hadis-hadis yang banyak tentang zakatul fitr adalah so'an, satu so'. Ada disebutkan syair, ada disebutkan tamar, ada disebutkan bur. Artinya apa? Gandumkah, kormakah, biji-bijiankah? Kalau di negeri kita ini adalah beras. Kalau ada sebagian negeri makan jagung, jagung yang dikeringkan, jagung dan yang sejenisnya. Walaupun ada yang berpendapat boleh untuk kemudahan, seperti Al-Imam Abu Hanifah, dia bolehkan dengan uang. Tapi dibantah oleh ulama di masa Rasulullah dinar dan dirham ada. Tapi zakatul fitr dikeluarkan dengan bahan pokok. Maka kalau pengurus Masjid Nurul Falah bisa usahakan. Kalau masyarakat ini sulit menerima baru, maka beli beras banyak-banyak. Nanti siapa yang mengeluarkan zakatul fitr, tukarkan langsung uangnya dengan beras. Iya, kalau beliau tidak mau beli beras, kami sulit beli beras. Kalau ada fakir miskin yang diberi beras dia tidak mau, kami kan tidak makan baris saja. Yang lain katakan yang zakatul fitr beras, nanti zakatul mal baru uang. Atau sesudah mereka diberi zakatul fitr beras banyak, ada 10 karung, mungkin dia bisa pergi ke warung sekilo atau 10 kilo dijualnya harga 10 kilo anggaplah 120.000, itulah dibelanjakannya ke yang lain. Sampaikan begitu. Dia sulitnya bukan di pengurus menerima saja. Yang paling sulit itu kalau yang berzakat mau dengan beras, kadang-kadang yang menerima tidak mau. Iya kan Ustaz, masih belum mau. Tapi inilah pokoknya setiap kali kita khutbah di sini atau di Al-Faizin atau di tempat yang lain, maka barakallahu fikum, kita terus berupaya mengajarkan ilmu semampunya. Karena memang uang ini secara akal lebih enak. Mengumpulkannya enak, membagikannya enak. Tapi ternyata itulah kenapa zakatul fitr dari makanan pokok. Supaya si fakir, si miskin, kalaupun dia diberi banyak untuk setahun misalnya. Kalau kurma atau gandum bisa, kalau beras mungkin berapa bukan paling lama beras 3 bulan bisa. Nah, 3 bulan dia tidak akan memikirkan. Kan kalau orang bekerja untuk pembeli beras menunjukkan apa? Menunjukkan sebenarnya di Minang atau di Indonesia secara umum yang tetap dikatakan orang berat itu membeli berasnya. Tapi kalau ada beras di rumah, makan dengan garam, dengan telur rebus, 1 butir dibagi 3 bisa. Tapi kalau beras yang udah tidak ada, sulit. Jadi begitu pengurus Masjid Nurul Falah, mudah-mudahan bersabar membimbing masyarakat. Kalau mau mereka bawa beras, alhamdulillah. Kalau enggak, kita langsung, iyalah kalau apa ini beras seharga ini, ini belikan. Jadi kita aja stok beras di sini. Bisa mungkin kerjasama dengan pengusaha beras. Terima kasih Ustadz. Iya. Serba-serbi Ramadan bagian ketiga. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa.
Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan salat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari 1 sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran 1 sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak pula ulama setelahnya.